Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Ini Adita Hartono dengan NIM C1C019017 klaster 13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan sistem manajemen biaya untuk efisiensi yang dengan mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan yang diampu oleh Bapak Yulisman SE MSI AKCA. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai activity based management. Activity based management adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan tujuan manajemen pada aktivitas dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan penyediaan nilai itu, meliputi perhitungan biaya produk dan analisis nilai proses. Kemudian manfaat dari ABM ini sendiri menurut Supriyono. Yang pertama yaitu dapat mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian atau non keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Kemudian menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Kemudian mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan pengendaliannya. Kemudian dapat mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Kemudian dapat mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Kemudian dapat menilai penciptaan rangka nilai tambah atau value added chain untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan ABM. Tahapan pelaksanaan ABM yang pertama yaitu activity analysis, yaitu pengendalian dimulai dari pemahaman kegiatan yang dikerjakan. Kemudian market targeting, yaitu ABM menuntut pihak manajemen senior untuk selalu menetapkan apa yang dibutuhkan pelanggan yang menyiapkan target operasional dan mencapai kebutuhan tersebut. Kemudian yaitu business process improvement, yaitu manajer harus menyelaraskan bermacam-macam proses yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang keempat activity improvement, yaitu pemfokusan perhatian terhadap perbaikan jasa, proses bisnis, dan aktivitas. Kemudian yaitu proses kontrol, yaitu pengendalian terhadap proses merupakan tindakan untuk meyakinkan bahwa proses atau aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan output beroperasi secara efektif dan konsisten. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang mendukung keberhasilan ABM, meliputi just in time, kemudian strategic planning, kemudian activity accounting, kemudian life cycle management, kemudian performance management, kemudian investment management, kemudian continuous improvement, dan benchmarking, kemudian target costing, dan customer value analysis. Selanjutnya yaitu cost of quality. Kegiatan berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena kualitas yang buruk mungkin atau telah terjadi. Nah, biaya-biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut disebut biaya kualitas. Nah, jadi biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Selanjutnya yaitu biaya kualitas ini juga merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghindari terjadinya barang yang diproduksi mengalami kegagalan atau cacat, untuk biaya yang dikeluarkan karena adanya barang cacat yang diakibatkan dari kualitas barang yang rendah. Selanjutnya, biaya kualitas yang dikeluarkan perusahaan dapat dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama yaitu biaya pencegahan. Biaya pencegahan ini terjadi karena terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian biaya pemeriksaan terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah selesai dengan persyaratan atau kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal. Nah, biaya kegagalan internal ini terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi untuk kebutuhan pelanggan. Ketidaksesuaian ini terdeteksi sebelum dikirim ke pihak luar. Kemudian biaya kegagalan eksternal. Nah, terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk sampai ke tangan pelanggan. Monitoring terhadap pergerakan biaya kualitas dapat dilakukan melalui perbandingan rasio dari satu periode ke periode lainnya. Nah, rasio yang akan dibuat adalah yang pertama yaitu total biaya kualitas, yang kedua biaya pencegahan, dan yang ketiga biaya pemeriksaan, kemudian biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Nah, fungsi biaya kualitas itu ada dua, yaitu sebagai pandangan kualitas yang dapat diterima dan pandangan cacat nol. Itu dapat kalian baca sendiri fungsinya, penjelasannya. Kemudian yaitu just in time. Just in time adalah sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya atau baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Nah, just in time ini mempunyai 4 aspek pokok. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Kemudian adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. Kemudian selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dan meningkatkan efisiensi kegiatan. Dan yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Selanjutnya, tujuan dari adanya manajemen menggunakan dan mengembangkan konsep manajemen just in time ini dalam proses dapat dirangkum atas beberapa aspek. Adapun tujuan tersebut antaranya yaitu meningkatkan efisiensi proses produksi, kemudian meningkatkan daya, kemudian meningkatkan mutu barang, dan kemudian mengurangi pemborosan. Konsep dari sistem just in time adalah memproduksi produk yang diperlukan pada waktu yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam jumlah sesuai kebutuhan pelanggan pada setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara paling ekonomis atau paling efisiensi melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan terus.
Nah, tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem just in time ini yang pertama zero defect atau tidak ada barang yang rusak, kemudian zero setup time atau tidak ada waktu setup, kemudian zero load express atau tidak ada kelebihan lot, kemudian zero handling atau tidak ada penanganan, kemudian zero queues atau tidak ada antrian, kemudian zero breakdowns atau tidak ada kerusakan mesin, dan yang terakhir zero lead time atau tidak ada lead time. Selanjutnya faktor pendukung keberhasilan just in time. Yang pertama aliran material yang lancar, kemudian pengurangan waktu setup atau fleksibel dan responsif dalam menghadapi perubahan permintaan, kemudian pengurangan lead time vendor atau lifetime vendor kontrak jangka panjang, kemudian zero defect sertifikasi vendor, kemudian kontrol lantai produksi, pembelian dan produksi itu sendiri, dan kaban. Nah, keuntungan dari just in time ini yaitu seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Kemudian pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk memperkerjakan para stafnya. Kemudian barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau direktur kembali. Kemudian kertas kerja dapat lebih simpel. Kemudian penghematan yang telah dilakukan dapat digunakan untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, misalnya dengan mengadakan promosi tambahan. Selanjutnya, kelemahan dari just in time ini sendiri. Just in time ini mempunyai kelemahan yang yaitu satu kelemahan sistem just in time adalah tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis. Nah, jika permintaan naik melebihi rata-rata perencanaan historis, maka inventory akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai line production and accounting. Line production adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan, dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Nah, dalam konsep line ini terdapat 7 pemborosan yang harus dihilangkan perusahaan. Yang pertama yaitu kelebihan produksi, kemudian persediaan, kemudian mention, kemudian material movement, kemudian correction, termasuk di dalamnya pengerjaan ulang, kemudian over processing, dan yang terakhir yaitu whiting. Nah, line accounting merupakan pendekatan yang dirancang untuk mendukung dan mendorong line manufacturing. Maskell dan Beckley tahun 2006 dalam mendukung line manufacturing. Line accounting mempunyai misi antara lain, yaitu yang pertama yang menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami. Kemudian, eliminasi kegiatan tidak bernilai tambah. Kemudian, patuh pada prinsip akuntansi berterima umum, regulasi pelaporan ekstern, dan persyaratan pelaporan intern. Kemudian, yang terakhir, mendukung line culture dengan mendukung investasi pada SDM, menyediakan informasi yang relevan dan actionable, memperdayakan continuous improvement.